Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Nur Fahira dengan NIM I0 118017 dari kelas Hukum C Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu definisi korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptie atau corruptie dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Helber Edelheiss, dalam White Collar Crime, korupsi adalah suatu perbuatan bersifat ilegal di mana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau keuntungan, serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Robert Kleitger menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi M tambah D dikurang A sama dengan C. Simbol M merupakan monopoli, D merupakan discretionary atau kewenangan, dan A merupakan accountability atau pertanggungjawaban. Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas atau non-lex certa, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran, serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda untuk sesuatu yang sama. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistrianto, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya yang berpendidikan tinggi. Pendapat lain menyatakan bahwa kekurangan gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi sebaliknya kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.
Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana korupsi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Terkait dengan itu, Lyman W. Proton menyebutkan 5 fungsi penting dari organisasi. Goals: focus attention, profit a source of legitimation, effect the objective of the organization, service a stand, and profit cause about the organization. Selanjutnya yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana diungkapkan Fiona Robertson-Snape bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal, bila diruntut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologi yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori means and shares yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini, sebagaimana dikutip Handoyo, ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Selanjutnya itu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi yang pertama, aspek perilaku individu, meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek yang kedua itu aspek sosial. Selanjutnya itu faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar dari diri pelaku. Yaitu yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua itu aspek ekonomi, ketiga aspek politis, keempat aspek organisasi yang meliputi kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan kelemahan pengawasan. Selanjutnya itu dampak masif korupsi. Yang pertama dampak ekonomi. Di antaranya lesunya pertumbuhan ekonomi dan instalasi, penurunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Di antaranya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Yang ketiga itu runtuhnya otoritas pemerintahan, yang diantaranya meliputi etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan birokrasi tidak efisien. Yang keempat yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu menurutnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima itu dampak terhadap penegakan hukum, di antaranya fungsi pemerintahan mandul dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, di antaranya meliputi kerawanan Hamkamnas karena lambatnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dampak kerusakan lingkungan, meliputi menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi diantaranya meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan,
keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi yang dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi, yang penting adalah untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Selanjutnya itu gerakan kerja dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama itu gerakan organisasi internasional. Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United National. Kedua, Bank Dunia atau World Bank. Yang ketiga, OECD, Organization for Economic Corruption Operation and Development. Dan yang terakhir adalah Masyarakat Uni Eropa. Yang kedua yaitu Gerakan Lembaga Swadaya Internasional atau International News. Di antaranya itu Transparansi Internasional dan TIRI atau Making Integrity Work. Yang ketiga yaitu instrumen internasional pencegahan korupsi. Di antaranya ada yaitu Unit National Convention Against Corruption atau UNCAC. Yang kedua yaitu Convention of Bribery of Public Official in International Business Transaction. Selanjutnya itu pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Dan yang terakhir adalah arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi anti korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percatuan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut. Selanjutnya, tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Itu latar belakang lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan umum. Lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua adalah delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP dan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang termasuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan itu diatur dalam 13 pasal yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah pasal 1, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 15. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 (Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya itu peran mahasiswa dalam pemberantasan anti korupsi. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya pemerintah atau penegak hukum saja yang memiliki peran untuk memberantas korupsi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif. Yang pertama yaitu gerakan anti korupsi.
Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Yang kedua yaitu peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Yang ketiga itu keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar, dan lingkungan lokal nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak dapat lepas dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan visi dan misi kampus. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama.